Apabila meningkatkan pengorbanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan umat ini dari seluruh fitnah-fitnah kebatilan. Tidak akan beriman seseorang sebelum ia memiliki sifat kasih sayang kepada sesamanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami semua telah memiliki rasa kasih sayang." Beliau bersabda, "Yang dimaksud mengasihi itu bukan sekedar kasih sayang terhadap sahabat karib saja, tetapi kasih sayang kepada seluruh umat manusia." Dalam perang Uhud, gigi Rasulullah SAW tanggal terkena senjata musuh. Sebagian sahabat mengusulkan untuk mendoakan kebinasaan bagi musuh. Namun Rasulullah SAW memohon hidayah. "Berilah hidayah kepada umatku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu." Dalam menjalankan dakwah ini, berbagai macam karakter manusia telah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau menghadapi mereka dengan sikap mahabbah dan saling memaafkan. Pada diri Rasulullah SAW tak ada sedikit pun dendam, bahkan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Sebelum memeluk Islam, Umar telah melakukan banyak kejahilan terhadap kaum muslimin. Bahkan dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun beliau memaafkan dan memohonkan hidayah untuknya. Demikian pula sikap para sahabat yang telah lebih dulu memeluk Islam. Dalam melakukan usaha dakwah, mereka tidak mempunyai maksud dan tujuan yang lain. Tidak ada yang berpikir mencari keduniaan. Mereka hanya berpikir bagaimana seluruh umat manusia selamat dari huru-hara di dunia dan di akhirat. Seluruh harta, keluarga, bahkan nyawa mereka dikorbankan asal maksud dan tujuan tercapai. Mizaj inilah yang ada dalam diri para sahabat, dan mizaj tersebut saat ini telah hilang pada diri umat. Khalid bin Walid dan Amr bin Ash datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Keduanya disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Para wanita yang telah menjadi janda dan anak-anak yatim menyambut keduanya dengan perasaan gembira, perasaan sukacita. Meskipun pada saat itu mereka bisa membalas dendam. Sebab sebelum memeluk Islam, keduanya telah banyak membantai para suami dan ayah-ayah mereka. Sifat-sifat inilah yang wujud pada diri mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka semua, para sahabat radhiyallahu anhum. Pada saat Fathul Mekah, betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW dan para sahabat kepada penduduk Makkah yang telah mengusir mereka. Beliau tetap menghormati tokoh-tokoh mereka. Beliau berkata, "Barang siapa yang masuk ke masjid, ke dalam rumah, dan yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat." Setelah pembebasan kota Makkah, Rasulullah SAW dan pasukan beliau melanjutkan perjalanan ke Hunain. Umat Islam meraih kemenangan dan mendapatkan banyak ghanimah dan tawanan. Demikian banyaknya sehingga tanah lapang dipenuhi dengan hewan ternak dan harta rampasan lainnya. Rasulullah SAW melihat Sofwan bin Umayyah, salah seorang tawanan, sedang memperhatikan harta itu dan ingin memilikinya. Lalu Rasulullah SAW menegurnya, "Apakah engkau menginginkan harta ini? Silakan mengambil sesukamu dan bawalah pulang." Ketika melihat akhlak Rasulullah SAW, ia berkata, "Tidak ada orang yang paling berakhlak mulia dan berkorban seperti ini yang pernah aku jumpai selain Nabi SAW." Lalu Sofwan mengucapkan syahadat pada saat itu juga. Rasulullah SAW tidak ingin melihat wajah pembunuh Hamzah, bukan karena benci, tetapi karena beliau tidak ingin mengenang pamannya yang mati tercabik-cabik. Beliau hanya risau bagaimana ia mendapatkan hidayah dan menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Seorang yang masuk Islam dan menjadi da'i lebih baik daripada membunuh 1000 orang kafir. Saudara-saudara sekalian,
Ada orang yang memahami agama untuk kepentingan dunia. Mereka berdalih dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wal yadul ulya khairum minal yadi sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan tangan yang di atas memberi dan tangan yang di bawah meminta. Lalu beranggapan bahwa untuk mengamalkan agama harus menjadi orang kaya, sehingga siang malam sibuk mengumpulkan harta benda. Padahal maksud tangan yang di atas adalah memberi, menyebarkan iman kepada manusia agar mereka tidak mengharap dan tidak meminta kepada makhluk, tetapi mengharap dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iman lemah, orang kaya sekalipun menginginkan tangannya tetap di bawah. Namun bagi orang yang beriman, walaupun ia miskin, tangannya ingin selalu di atas, ingin selalu memberi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izzul mu'min istighna'u anin nas." Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada ketiadaan ketergantungan kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, para muhajirin rela mengorbankan hartanya, dirinya, dan perdagangan mereka untuk menyebarkan agama. Demikian pula kaum Ansor, hasil pertaniannya dibagi dua dengan kaum Muhajirin. Walaupun hasil pertanian mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan jika para sahabat radhiyallahu anhum mengurangi 1/10 waktunya saja untuk mendakwahkan agama, bantuan Allah tidak akan turun. Mereka harus mengamalkan agama secara kafah keseluruhan. Namun bagi umat akhir zaman, jika meluangkan 1/10 waktunya untuk dakwah, maka nusratullah akan bersamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum fi zamanin man taraka minhum usyra ma umira bihi halaka, summa ya'ti zamanun man amila minhum bi usyri ma umira bi naja." Sesungguhnya kalian, wahai sahabatku, berada dalam zaman jika di antara kalian meninggalkan 10% yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan binasa. Kemudian akan datang suatu zaman di mana jika salah seorang di antara mereka mengamalkan agama 10% yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan berjaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menghabiskan waktunya untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan bekal kepadanya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan dirinya kepada dunia." Saudara-saudara sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, tafarrag li'ibadati amla sodoroka ginan wa asudda faqroka wa illa taf'al mala'tu yadaika syugla walam asudda faqroka." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, luangkanlah seluruh waktumu beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku tunaikan, aku hilangkan kefakiranmu. Dan jika tidak kamu lakukan, niscaya aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku hilangkan kefakiranmu." Setelah belajar dakwah, usaha nubuah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, mewujudkan usaha dakwah dengan memberangkatkan jemaah sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memelihara usaha dakwah dengan cara pertama senantiasa berhubungan dengan jamaah dan berhubungan dengan markas dakwah. Ibarat sebatang ranting yang kecil, jika berhubungan dengan pohonnya, maka tak lama kemudian ranting itu akan membesar, tersiram air dan terkena cahaya matahari. Sebaliknya, meskipun batang ranting itu besar, tetapi jika telah terpisah, terpotong dari pohonnya, maka lambat laun akan menjadi layu dan mengering, terkena
siraman air dan cahaya matahari yang sama. Kemudian yang kedua adalah untuk memelihara kerja dakwah ini. Cara adat istiadat, media cetak, elektronik, koran, radio, TV, dan sebagainya harus ditinggalkan. Karena cara-cara tersebut sama sekali tidak mendatangkan ketakwaan. Menyampaikan agama dengan alat, maka yang tersebar adalah alatnya, bukan amalnya. Ukhrijat linnas adalah bergerak, tidak bisa diganti dengan media apapun. Dakwah melalui media berarti berniat untuk mengislah orang lain. Ali radhiyallahu anhu berkata, ibtida'us soni'ah nafilah wa rubbuha faridah. Memulai pekerjaan adalah sunnah dan memeliharanya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan usaha dakwah. Kerja dakwah akan meningkat dengan pengorbanan, yaitu kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala minimal 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan seumur hidup agar iman dan amal terpelihara. Kemudian meningkatkan pengorbanan dengan meluangkan waktu untuk bersilaturahmi 2,5 jam menjadi 8 jam setiap hari. Dari huruj 3 hari menjadi 10 hari setiap bulan. Dari 40 hari menjadi 4 bulan setiap tahun. Apabila meningkatkan pengorbanan, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan umat ini dari seluruh fitnah-fitnah kebatilan. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan kesabaran dan mengorbankan perasaan. Jika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara sesama pekerja dakwah, tetap kita melibatkan diri dalam amal istimai. Kemudian yang keempat, menangguhkan kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat dengan pola hidup sederhana, juhud, menyederhanakan keperluan untuk makan, minum, pakaian, rumahan, kendaraan, dan pernikahan. Syarat untuk meningkatkan kerja dan istiqomah dalam dakwah adalah pemahaman yang benar dan keyakinan yang betul bahwa hanya dengan usaha dakwah Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan seluruh masalah di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan diri kita dan seluruh manusia dari kerugian dunia dan akhirat. Kemudian dengan ijtimai kerja, bekerja sama dalam usaha dakwah, bukan sama-sama kerja. Agar ijtimai kerja ini terwujud diperlukan 4 syarat, yaitu lemah lembut dan kasih sayang, saling memaafkan, bermusyawarah, dan istikhlas. Bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadun qalidul qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kedua syarat ini terwujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 jaminan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan umat di seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kesan dakwah ini ke seluruh alam, dan keberkahan doa akan datang. Istiqomah dalam dakwah adalah istiqomah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana dan keadaan apa saja. Kemudian istiqomah menjalankan tertib dakwah dalam setiap suasana dan keadaan. Dan yang ketiga, istiqomah dalam kasih sayang kepada umat. Kasih sayang bukan karena suasana dan keadaan, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi umat. Lan tu'minu hatta tarahamu faqalu ya Rasulullah kulluna rahim qala innahu laisa birahmati ahadikum sahibah walakinnaha rahmatul amah. Tidak akan beriman seseorang sebelum ia memiliki sifat kasih sayang kepada sesamanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami semua telah memiliki rasa kasih sayang. Beliau bersabda, yang dimaksud mengasihi itu bukan sekedar kasih sayang terhadap sahabat karib saja, tetapi kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa arrahimul ladzi yarhamu nafsahu wa ahlahu khasyah walakinna rahima alladzi yarhamul muslimin. Yang disebut
Penyayang bukanlah orang yang hanya menyayangi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi orang yang penyayang adalah menyayangi semua orang Islam. Malam yarahamin nasa la yarahamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Dalam perang Uhud, gigi Rasulullah SAW tanggal terkena senjata musuh. Sebagian sahabat mengusulkan untuk mendoakan kebinasaan bagi musuh. Namun Rasulullah SAW memohon hidayah. Berilah hidayah kepada umatku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Orang yang melakukan usaha dakwah akan mengalami suasana dan keadaan yang berbeda. Ini adalah tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tumbuh sifat sabar dan syukur. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur dengan memberikan kerja yang lebih besar lagi. Seluruh Nabi alaihissalam telah melakukan kerja ini, dan Rasulullah SAW sendiri mengalami keadaan dan suasana yang berbeda-beda yang merupakan sarana tarbiyah bagi para da'i. Ma ruziqal abdu rizqan aw sa'a alaihi minas sabri. Tiada satupun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sifat sabar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, al jihad arbaun, al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa sidqu fi mawatinis sabri wa sunanil fasiq. Jihad ada 4, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, jujur pada tempat-tempat yang memerlukan kesabaran, dan membenci perilaku orang fasik. Saudara-saudara sekalian, dalam menjalankan dakwah ini, berbagai macam karakter manusia telah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau menghadapi mereka dengan sikap mahabbah dan saling memaafkan. Pada diri Rasulullah SAW tak ada sedikit pun dendam, bahkan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sebelum memeluk Islam, Umar telah melakukan banyak kejahilan terhadap kaum muslimin. Bahkan dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun beliau memaafkan dan memohonkan hidayah untuknya. Demikian pula sikap para sahabat yang telah lebih dulu memeluk Islam. Dalam melakukan usaha dakwah, mereka tidak mempunyai maksud dan tujuan yang lain. Tidak ada yang berpikir mencari keduniaan. Mereka hanya berpikir bagaimana seluruh umat manusia selamat dari huru hara di dunia dan di akhirat. Seluruh harta, keluarga, bahkan nyawa mereka dikorbankan asal maksud dan tujuan tercapai. Mizaj inilah yang ada dalam diri para sahabat, dan mizaj tersebut saat ini telah hilang pada diri umat. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid dan Amr bin Ash datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Keduanya disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Para wanita yang telah menjadi janda dan anak-anak yatim menyambut keduanya dengan perasaan gembira, perasaan sukacita. Meskipun pada saat itu mereka bisa membalas dendam. Sebab sebelum memeluk Islam, keduanya telah banyak membantai para suami dan ayah-ayah mereka. Sifat-sifat inilah yang wujud pada diri mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka semua, para sahabat radhiyallahu anhum. Pada saat Fathul Mekah, betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW dan para sahabat kepada penduduk Makkah yang telah mengusir mereka. Beliau tetap menghormati tokoh-tokoh mereka. Beliau berkata, barang siapa yang masuk ke masjid, ke dalam rumah, dan yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Setelah pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW dan pasukan beliau melanjutkan perjalanan ke Hunain. Umat Islam meraih kemenangan dan mendapatkan banyak ghanimah dan tawanan. Demikian banyaknya sehingga tanah lapang dipenuhi dengan hewan ternak dan harta rampasan lainnya. Rasulullah SAW melihat
Sofwan bin Umayyah, salah seorang tawanan, sedang memperhatikan harta itu dan ingin memilikinya. Lalu Rasulullah SAW menegurnya, apakah engkau menginginkan harta ini? Silakan mengambil sesukamu dan bawalah pulang. Ketika melihat akhlak Rasulullah SAW, ia berkata, tidak ada orang yang paling berakhlak mulia dan berkorban seperti ini yang pernah aku jumpai selain Nabi SAW. Lalu Sofwan mengucapkan syahadat pada saat itu juga. Rasulullah SAW tidak ingin melihat wajah pembunuh Hamzah, bukan karena benci, tetapi karena beliau tidak ingin mengenang pamannya yang mati tercabik-cabik. Sehingga salah seorang sahabat ingin memenggal kepalanya, namun beliau melarangnya. Beliau hanya risau bagaimana ia mendapatkan hidayah dan menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Seorang yang masuk Islam dan menjadi da'i lebih baik daripada membunuh 1000 orang kafir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Abdurrahman bin Aid bahwa apabila Rasulullah SAW hendak mengirimkan pasukan, beliau memberi nasihat, bersikap lembut dan sayangilah orang-orang. Jangan menyerang mereka sebelum kalian berdakwah kepada mereka, dan janganlah menghancurkan rumah-rumah mereka. Jangan biarkan seorang pun penghuni rumah yang ada di kota maupun di desa, kecuali kalian membawa mereka ke hadapanku dalam keadaan muslim telah memeluk Islam. Hal itu lebih aku sukai daripada kalian datang kepadaku dengan membawa istri-istri dan anak-anak mereka setelah kalian membunuh suami-suami mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Umamah berkata, "Habibullah 'alan nas, yuhibbukumullah." Cintakanlah Allah kepada manusia, maka Allah mencintai kalian. Orang yang memulai perang melawan musuh hatinya yaitu iblis dan para pasukannya sebelum memerangi musuh dunia yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, maka akan tumbuh sifat jamal, keindahan pada 4 perkara sebelum datangnya sifat jalal, keagungan dalam 4 hal, yaitu pertama, persahabatan sebelum pembebasan, maka pembebasan akan menguatkan persahabatan. Yang kedua, kasih sayang sebelum kemurkaan, maka kemarahan akan menguatkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, mencintai karena Allah sebelum membenci karena Allah, maka kebencian karena Allah akan menguatkan kecintaan karena Allah. Kemudian yang keempat, berlemah lembut kepada orang mukmin sebelum bersikap tegas terhadap orang kafir, maka ketegasan pada kekufuran akan menguatkan sikap lemah lembut kepada orang beriman. Sebaliknya, orang-orang yang lebih dulu memerangi musuh-musuh dunia sebelum memerangi musuh yang terdapat pada dirinya sendiri, maka sifat jalal akan menghalangi datangnya sifat jamal, yaitu pertama, membebaskan sebelum persahabatan, maka pembebasan menghalangi datangnya persahabatan. Yang kedua, kemarahan sebelum berkasih sayang, maka kemarahan akan menghalangi timbulnya sifat kasih sayang. Yang ketiga, membenci karena Allah sebelum mencintai karena Allah, maka kebencian akan menghalangi sifat mencintai karena Allah. Kemudian yang keempat, bersikap tegas terhadap kekafiran sebelum berlemah lembut kepada orang beriman, sehingga timbul 4 perkara yang merusak, yaitu mengkafirkan orang lain, menghukumi orang lain fasik, menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah, dan menghujat orang lain sebagai musuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai orang kafir," maka perkataan tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya.